Sebentar lagi dia datang. Semua sudah kita bicarakan, tinggal tanda tangan saja. Tak usah buru-buru, masih ada yang perlu kita diskusikan. Motorola, tak ada yang tak mungkin. Ibarat makhluk hidup yang memiliki siklus hidup dimulai dari kelahiran, masa muda atau masa remaja, masa tua hingga masa kematian. Begitupun sama dengan produk. Produk pun memiliki siklus hidup, di mana produk itu mulai dikenal hingga produk itu sudah tidak ada peminatnya, hingga akhirnya mengalami penurunan bahkan kematian. Siklus hidup produk atau product life cycle merupakan proses alami yang dialami setiap produk perusahaan. Oleh karena itu, jika Anda mengalami penurunan penjualan tiba-tiba, mungkin artinya bukan karena produk Anda kurang bagus, melainkan masyarakat mulai jenuh dengan produk tersebut. Setiap produk akan selalu memiliki masa hidup yang berbeda-beda. Masa hidup suatu produk mulai saat dikeluarkan oleh perusahaan ke masyarakat, sampai dengan menjadi tidak disenanginya produk tersebut, merupakan siklus kehidupan produk. Sebelum memasuki pembahasan mengenai siklus hidup produk, mari kita sama-sama kembali membahas mengenai apa itu produk. Sebelum melanjutkan untuk menyimak video dari Income, kontribusi Anda dibutuhkan agar Income Channel dapat berkembang. Hanya dengan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa pula klik loncengnya agar dapat mengikuti video terbaru dari Income Channel. Untuk membantu agar strategi pemasaran perusahaan dapat dijalankan secara efektif, pemasar membagi produk berdasarkan proses pembelian dan penggunaannya, menjadi produk konsumen dan produk industri. Siklus hidup produk merupakan jangka waktu suatu produk dan jasa berada di pasar. Setiap produk berbeda-beda, ada yang cepat hilang, dan ada yang dapat bertahan jangka waktu relatif lama. Siklus hidup produk memiliki standar tahapan, mulai dari diperkenalkan kepada pasar sampai dengan hilang dari pasaran. Pada setiap tahap waktu siklus hidup produk memiliki strategi bersaing yang berbeda-beda. Pada umumnya, tahapan hidup suatu produk memiliki 4 tahapan umum. Keempat tahapan tersebut wajib diketahui oleh setiap produsen. Jika dilihat dengan seksama, maka bisa dipastikan bahwa keempat tahapan produk tersebut adalah tahapan perkenalan, introduction, tahapan perkembangan, growth up, tahapan kedewasaan, maturity, dan tahapan penurunan, decline. Sesuai dengan namanya, tahapan ini merupakan tahapan perkenalan yang menjadi cikal bakal suatu siklus hidup produk. Awalnya melalui tahapan ini, produk akan diproduksi dan dipasarkan dalam jumlah yang lebih besar. Namun, volume penjualannya tentu saja tidak sesuai dengan jumlahnya. Jadi, barang yang dipasarkan merupakan barang yang benar-benar baru. Hal tersebut juga dikarenakan pada tahapan ini seringkali disebut sebagai tahapan awal. Biasanya pada tahap ini, ongkos serta biaya promosinya lebih mahal. Dalam tahap ini, produk belum dikenal oleh konsumen sehingga harus dipromosikan. Pertumbuhan hasil penjualannya akan sangat lambat. Periode pertumbuhan penjualan lambat ketika produk diperkenalkan di pasar. Tidak ada laba karena pengeluaran yang besar untuk pengenalan produk. Karena diperlukan waktu untuk menghasilkan produk baru, mengatasi masalah teknis, mengisi saluran penyalur, dan mendapatkan penerimaan konsumen. Pertumbuhan penjualan cenderung lambat dalam tahap pengenalan.
Menjadi perusahaan pertama yang memasuki pasar dapat memberikan imbalan, tetapi juga berisiko dan mahal. Perusahaan dapat masuk belakangan jika perusahaan dapat membawa teknologi, kualitas, atau kekuatan merek yang lebih unggul. Mempercepat waktu inovasi penting di tahap ini di mana siklus hidup produk semakin pendek. Strategi pemasaran pada tahap ini ditujukan untuk membangun kesadaran akan produk secara meluas dan mendorong konsumen untuk mencoba. Atau dengan kata lain adalah menciptakan primary demand, permintaan untuk produk baru. Untuk kepentingan ini, produk biasanya didesain dengan model yang terbatas, guna menghindari terjadinya kebingungan pada calon pembeli dan memudahkan mereka mengenal ciri produk dengan cepat. Strategi yang umum pada tahap ini adalah mengkombinasi penetapan harga dan kegiatan promosi. Four, three, two, 1. Booster ignition and liftoff of Space Shuttle Endeavour on a 21st century mission placing Earth back on the map. Roger, roll. Strategi ini dilaksanakan dengan cara menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin, serta dengan melakukan promosi yang gencar untuk meyakinkan konsumen tentang kualitas produk walau harganya mahal. Cara ini biasanya dipakai untuk mempercepat laju penerobosan pasar. Strategi ini akan berhasil jika sebagian besar pasar belum mengetahui keberadaan produk. Konsumen bersedia membayar pada harga berapapun, dan perusahaan menghadapi pesaing potensial serta ingin membangun preferensi pada mereknya. Strategi ini dijalankan dengan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin dan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak terlalu tinggi. Strategi ini akan berhasil jika besarnya pasar terbatas. Sebagian besar konsumen mengetahui keberadaan produk. Konsumen mau membeli dengan harga tinggi, dan pesaing potensial belum muncul. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga yang rendah dan promosi yang agresif. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperoleh penerimaan pasar yang cepat dan memperoleh pangsa pasar yang besar. Strategi ini akan berhasil jika pasar sangat luas. Konsumen belum mengetahui keberadaan produk. Konsumen sangat peka terhadap harga, dan terdapat indikasi persaingan potensial yang besar. Strategi ini dijalankan dengan menetapkan harga yang rendah untuk memperoleh penerimaan yang besar dari konsumen dan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak membengkak. Keberhasilan strategi ini biasanya harus didukung dengan pasar yang sangat luas. Konsumen mengetahui keberadaan produk. Konsumen peka terhadap harga, dan persaingan potensial sangat rendah. Tahapan kedua adalah pertumbuhan. Tahapan yang satu ini sesuai dengan namanya merupakan tahap siklus hidup produk yang menentukan suatu produk menjadi lebih berkembang atau tidak. Dalam tahapan ini, tentu saja laba akan meningkat dan prosesnya menjadi lebih menguntungkan. Pada tahapan ini, di pasaran, permintaan akan produk semakin meningkat dan minat masyarakat semakin bertambah. Bila suatu produk telah melewati tahap perkenalan dengan baik, maka selanjutnya akan memasuki tahap pertumbuhan.
Tahap rapid growth ini ditandai dengan melonjaknya tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk telah diterima dan diminta oleh pasar. Tidak semua produk baru dapat mencapai tahap ini, bahkan tidak sedikit produk baru yang gagal di tahap awal. Namun jika produk baru itu berhasil sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka keadaan ini akan menarik pesaing untuk memasuki industri tersebut dengan produk tiruan. Strategi pemasaran pada tahap ini ditujukan terutama untuk membangun pasar yang kuat dan mengkhususkan distribusi. Mutu produk ditingkatkan dan lini produk diperluas untuk menarik segmen pasar baru. Pada tahap ini, penjualan masih meningkat, namun dengan pertumbuhan yang semakin menurun. Sebagian besar pasar telah dijangkau karena produk perusahaan telah digunakan oleh mayoritas konsumen. Situasi ini akan menyebabkan perusahaan mulai memperbarui produknya agar dapat mempertahankan penjualannya. Pada umumnya dilakukan usaha modifikasi produk dengan menyempurnakan model, style improvement, guna memantapkan posisi produknya di pasar. Laba akan semakin sulit diperoleh perusahaan dan penyalur karena persaingan harga akan cenderung menyebabkan penurunan harga. Pesaing semakin banyak yang keluar dari pasar disebabkan oleh semakin berkurangnya keuntungan atau daya tarik industri. Tahap kedewasaan merupakan tahap siklus hidup produk pasca pertumbuhan. Di tahap ini, biasanya produk sudah tidak lagi mengalami kenaikan penjualan drastis sebab masyarakat sudah terbiasa menggunakan produk tersebut. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar dari pesaing dan menjaga kelompok produk-produk kategori dari serangan produk substitusi. Bentuk strategi ini adalah berupa modifikasi bauran pemasaran, product, price, place, and promotion untuk memperoleh tambahan penjualan. Strategi bertahan ini lebih menitik beratkan pada penekanan atau pengurangan biaya produksi dan menghilangkan kelemahan produk. Strategi ini lebih menitik beratkan pada usaha perubahan untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Bentuk strategi ini dapat berupa modifikasi pasar, yaitu dengan menggait kelompok bukan pemakai, non-user, mengintensifkan penawaran produk kepada non-user, dan merebut konsumen pesaing. Bentuk lain dari strategi menyerang adalah modifikasi produk, yaitu mengubah karakteristik produk sedemikian rupa, sehingga semakin menarik konsumen saat ini untuk membeli, dengan cara menawarkan manfaat baru dari suatu produk kepada konsumen sekarang, untuk mendorong pembelian yang lebih banyak dan pemakaian yang lebih sering. Usaha seperti ini sering disebut dengan product relaunching. Penjualan perusahaan yang semakin bergerak ke arah penurunan merupakan gejala tahap decline dalam siklus hidup produk. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar, produk substitusi diterima konsumen, baik dan dalam negeri maupun dan luar negeri, dan perubahan teknologi. Sejumlah alternatif dapat dilakukan pada tahap akhir siklus hidup produk ini. Namun perlu diperhatikan bahwa pilihan alternatif haruslah didasarkan pada kekuatan dan kelemahan perusahaan serta daya tarik industri bagi perusahaan. Alternatif-alternatif tersebut diantaranya adalah 1. Menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik. 2. Merubah produk atau mencari penggunaan atau manfaat baru pada produk. 3.
Mencari pasar baru. 4. Tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian industri dapat diatasi. 5. Mengurangi investasi perusahaan secara selektif dengan cara meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan, tetapi menambah investasi untuk kelompok kecil konsumen yang masih setia dan menguntungkan. 6. Harvesting strategi untuk mewujudkan pengembalian uang tunai dengan cepat. 7. Meninggalkan bisnis tersebut dan menjual aset perusahaan. Setiap produk biasanya mengalami kelahiran dan kematian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu produk bisa saja pada suatu waktu sangat disukai banyak orang dan laku keras, namun di lain waktu produk itu tidak laku lagi dijual. Jadi pengertian siklus hidup produk yaitu tahapan suatu produk mulai dari lahir, tumbuh, dewasa dan mati.